Dikenal sebagai artis kontroversial dan banyak memiliki musuh, membuat Nikita Mirzani terus menjadi sasaran tembak lawan-lawannya. Lihat saja, tidak hanya ditahan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara akibat perseteruan panasnya dengan Dito Mahendra, kekasih Nindi Ayunda. Kini seolah yang lain ikut bereaksi. Nikita juga terancam kasus-kasus lamanya. Salah satu kasus perseteruannya dengan pengacara Indra Tarigan yang melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 2019 silam terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Dan kemarin, Indra Tarigan coba kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan guna menanyakan kelanjutan penanganan kasus tersebut. Lantaran Nikita sudah sempat dijadikan tersangka oleh penyidik. Lantas, apa harapan Indra Tarigan terkait kasus yang pernah dilaporkannya itu? Benarkah Nikita yang menyandang status residivis atau orang yang pernah dihukum karena kejahatan yang pernah dilakukannya terdahulu layak mendapat hukuman yang lebih berat dari ancaman hukuman yang membayanginya? Laporan saya terhadap NM itu di tahun 2019 dan sudah lebih dari 3 tahun. Dan laporan saya ini sebenarnya agak lucu juga. Awalnya udah jadi tersangka, berubah jadi saksi, saya bingung. Sedangkan saya udah disidangkan gitu loh. Nah sekarang saya nggak mau lagi. Sekarang saya tersangka, dia juga harus ditersangkakan. Karena pasal yang digunakan itu pasal yang sama. Bahkan hukumannya pun nanti dia harus lebih berat. Kenapa? Karena dia seorang residivis. Seorang residivis itu harus ada tambahan hukumannya 1/3 dari hukuman yang dijatuhkan. Seorang residivis itu harus ada tambahan hukumannya 1/3 dari hukuman yang dijatuhkan. Kalau dia nggak keluar-keluar, gue santai aja sih sebenarnya. Tapi pas dia keluar-keluar, gue disidangkan segala macamnya, kayaknya gue harus kejar juga nih anak gitu. Nah, terus kalau misalnya dia masuk ini, sebenarnya gue prihatin, jujur prihatin. Tapi yang namanya hukum, lu berani bermain dengan hukum, ya harus berani bertanggung jawab. Yang namanya hukum, lu berani bermain dengan hukum, ya harus berani bertanggung jawab. Pencemaran nama baik terhadap penghinaan ya. Dia menghina saya sama orang tua saya. Yang namanya saya anak, ibu saya dihina-hina, ya saya tidak terima. Seperti itu. Kita kan kalau mama kita dihina-hina, naik juga darah kita ya kan, apalagi itu orang Medan ya kan. Pasalnya 27 ayat 3, tapi seperti saya bilang tadi, karena dia tidak kooperatif, dibilang bukan Instagramnya dia, dan itu saya anggap menghilangkan barang bukti, hukumannya mungkin lebih besar lagi, lebih berat lagi. Pesan saya buat NM ya itu aja, kuat sabar, jalani aja proses hukumnya. Semoga kalau sudah selesai nanti ya tolong berubahlah. Semoga kalau sudah selesai nanti ya tolong berubahlah. Aku kan ngecek laporan anakku. Aku kirain waktu itu kemarin kita pending karena anakku kuliah. Ngecek sini ternyata masih di Polda, alhamdulillah. Belum nggak turun, jadi tetap di Polda. Itu yang kejar lagi. Oh iya dong, anak aku. Aduh, dibilangin hantu lah, dibilangin apalah, segala macam. Ibu mana yang mau anaknya dihina-hina? Oh iya dong, anak aku. Aduh, dibilangin hantu lah, dibilangin apalah, segala macam. Ibu mana yang mau anaknya dihina-hina? Sama kayak mamanya dia, jadi aku sama mamanya senasib. Makanya suka teleponan. Mamanya dihina-hina, aku juga anakku dihina-hina. Dia sebagai mama, aku sebagai mama juga. Emang mau kita dihina-hina anak kita? Itu yang aku harus kejar. Saya akan bergerak kalau mendapatkan permintaan dari Nikita. Misalnya, Bang, abang temuin seseorang bang untuk membahas perdamaian. Saya pasti lakukan. Tapi tiba-tiba saya bertemu tanpa izin dari Nikita, itu mustahil saya lakukan. Jadi semua itu tidak benar. Tidak terbantahkan jika penahanan ini menjadi salah satu dari daftar panjang kontroversi Nikita Mirzani sepanjang karirnya di dunia hiburan tanah air. Ya, sebelum ini janda 3 anak itu tercatat pernah terlibat dengan sejumlah kasus hukum, mulai dari dugaan penganiayaan hingga pencemaran nama baik. Bahkan akibat kasus penganiayaan terhadap mantan suaminya Dipo Latif, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepada Nikita Mirzani pada Juli 2020 lalu.
Karena hukuman itu pula, Nikita pun menyandang status residivis karena kini kembali tersangkut hukum dan ditahan. Netizen pun satu suara agar artis berusia 36 tahun itu mendapat hukuman lebih berat karena mengulangi lagi pelanggaran hukumnya. Lalu apa kata pakar hukum Abdul Fikar Hajar SHMH terkait status residivis yang disandang seseorang? Benarkah para residivis terancam hukuman lebih berat karena dinilai tidak jera untuk mengulangi lagi perbuatan melanggar hukumnya? Kalau orang yang sudah melakukan tindak pidana berkali-kali, maka yang disebut residivis itu pemberatannya tidak hanya sepertiga dari ancaman hukuman, tapi separuhnya gitu. Maka yang disebut residivis itu pemberatannya tidak hanya sepertiga dari ancaman hukuman, tapi separuhnya. Nah, termasuk ada hukuman tambahannya, umpamanya pencabutan hak politik, ya, pencabutan hak-hak tertentu, umpamanya. Kalau dia waktu masuk dia punya anak terlantar juga bisa dicabut tuh haknya sebagai ayah. Dia sangat kuat, sangat tegar dan siap. Karena bagi dia, satu, berkali-kali saya sampaikan, Niki itu bukan pelaku tindak pidana teroris. Niki bukan pelaku pembunuhan, bukan pelaku tindak pidana narkotika. Dia hanya memposting tulisan, pendapat, dan itu ada kaitannya dengan sebuah kejadian. Selain terancam hukuman lebih berat karena status residivis yang disandangnya, asa Nikita untuk bisa sejenak menghirup udara bebas juga pupus setelah permohonan penangguhan penahanannya tidak dikabulkan alias ditolak oleh jaksa penuntut umum. Lantas, apa alasan JPU menolak permohonan itu? Dan seperti apa pula tanggapan dari kubu Nikita? Pada hari ini, setelah menimbang nota pendapat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum terhadap permohonan penangguhan atas nama tersangka NM, maka jaksa penuntut umum berpendapat belum dapat mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dari tersangka atas nama NM. Maka jaksa penuntut umum berpendapat belum dapat mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dari tersangka atas nama NM. Pertimbangan-pertimbangan lain yang menurut pendapat jaksa penuntut umum bahwa berkaca atau pengalaman terhadap proses penanganan perkara atas nama tersangka NM mulai saat penyidikan hingga sampai ke tahap 2, pendapat penuntut umum mempunyai pertimbangan sehingga kalaupun nantinya dikabulkan nanti akan mempersulit pemeriksaan. Ya, jadi kami sudah membuat secara tertulis alasan daripada penolakan permohonan penangguhan penahanan tersebut dan per hari ini juga telah kita jawab surat daripada penasihat hukum atas nama tersangka NM dan sudah kita layangkan dan kita berikan kepada penasihat hukumnya. Mungkin itu. Untuk mempercepat atau persidang kami juga tergantung daripada JPU karena JPU sedang menyusun surat dakwaan. Apabila JPU sudah merasa yakin akan menyelesaikan dalam waktu singkat, maka perkara ini akan kita limpahkan ke pengadilan. Namun seandainya JPU merasa belum siap, maka perkara ini belum kita limpahkan. Kalau sama saya membahas kasus, saya bilang, Nik, kita akan sidang, kita minta sidang segera supaya ada kepastian hukum. Nanti kita buka-bukaan aja di ruang sidang. Buka aja semuanya, Nik. Apa yang kau tahu dan apa maksudmu, kamu buka di ruangan persidangan. Seperti itulah, makanya dia bilang, tadi saya ulangi lagi, ini perkara apaan sih Bang? Saya aja nggak ngerti hukum tahu ini perkara seperti ini. Kenapa ini perkara kok seperti ini, berputar-putar aja. Udah limpahin aja ke pengadilan biar selesai. Saya belum menerima suratnya. Belum menerima. Kalau belum ada hitam putih, saya belum bisa menanggapi. Kalau saya dapat suratnya, saya bisa tahu alasan penolakannya. Tapi kalau alasannya secara lisan, sedangkan saya berkirim suratnya secara tertulis, saya tidak menanggapi.
Sementara itu 1 minggu setelah ditahan di Rutan Serang, kemarin Nikita kembali dijenguk oleh sahabatnya Fitri Salhuteru. Selain mengabarkan kondisi Nikita yang baik-baik saja selama ditahan, Fitri juga mengingatkan para penyusup, termasuk yang mengaku-ngaku sebagai pengacara, yang diam-diam coba menemui Nikita di rutan. Lantas apa kata Fitri soal penyusup dan musuh-musuh Nikita yang justru bersuka cita dengan ditahannya Nikita? Dan benarkah Fitri juga banyak kehilangan teman pasca ia menjalin keakraban dengan mantan istri Sajat Ukra tersebut? Kan tadi saya sudah jawab, saya hormati pihak kejaksaan untuk tidak mengabulkan penangguhan penahanannya Nikita. Saya hormati, itu aja. Saya nggak mau ngebahas lain-lain lah. Saya cuma berharap dari pihak kejaksaan segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan, segera disidangkan. Segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan, segera disidangkan. Pokoknya Nikita itu seperti saya bilang, dia adalah petarung sih menurut saya. Apapun yang dia lakukan, apapun resikonya dia menerima dengan baik. Nah, Niki kan memang kayak apa ya, sama saya itu kalau nggak ngomong, kalau nggak ketemu kayak ikan kekurangan oksigen gitu ya. Ya gitulah, ketawa-ketawa aja di dalam. Tapi Nikita baik-baik aja. Jadi yang beredar di dunia maya tuh beredar Nikita apa itu kan itu kan video-video lama yang bohong itu hoax. Yang diedit-edit. Jangan ada penyusup-penyusup yang pura-pura menjadi teman Nikita besuk ke sini. Ingat ya, ikutin peraturannya. Saya ke sini itu minta izin dulu dari kejaksaan. Setelah ada izin baru datang. Ini tiba-tiba tadi ada namanya Freddy lah, apalah ke sini. Jangan bermain-main lah ya. Jangan bermain-main kalau memang dia temannya Nikita dan tahu Nikita bagaimana ya. Ikutin aturannya, apalagi tadi kan ada satu orang ngakunya lawyer, tahu kan lawyer bagaimana, jangan main-main lah sama saya. Yang tadi nggak kenal, jadi teman-teman seperti sudah sering terjadi sama Niki kan, kalian kan selalu menyaksikan kan bagaimana Niki diintimidasi oleh orang-orang tidak dikenal. Jangan lakukan lagi, ini udah di ranah hukum, Niki udah di sini. Jangan coba-coba lagi intimidasi Nikita. Saya liatin mukanya satu-satu kalian ya. Jangan suka pura-pura menjadi teman Nikita atau apalah. Jangan coba-coba lagi intimidasi Nikita. Saya liatin mukanya satu-satu kalian ya. Jangan suka pura-pura menjadi teman Nikita atau apalah. Saya berulang kali nggak pernah mau menanggapi urusan pembenci Nikita. Saya kan sudah bilang mereka geng sampah. Kalian jangan tanya lagi, masa saya harus mengomentari komentar perbuatan-perbuatan sampah? Kan nggak mungkin dong. Gitu. Ya biasalah, orang bergembira, orang itu biasalah. Ini bukan kelasnya Nikita untuk ngeladenin mereka. Tapi yang mengejutkan, selain Indra Tarigan bersama Tessa Mariska atau pihak-pihak yang pernah berseteru dengan Nikita, bagaimana tanggapan Dewi Persik yang sudah mengetahui Nikita Mirzani ditahan? Benarkah DP langsung tertawa mendengar kabar Nikita ditahan? Apa arti tertawanya? Ini kasus pencemaran nama, posting-posting tulisan. Gak ada apa-apa ini perkara. Gempar karena kan kasusnya luar biasa dahsyat, tiba-tiba Niki didatengin rumahnya kan gitu. Tiba-tiba Niki diambil di mall.